Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya, Ustadz bacanya apa? Gitu. Kadang-kadang pasien bertanya begitu ya. Baca bismillah wajib. Lalu baca apa lagi? Baca doa kesembuhan insya Allah sesuai kemampuan. Kalau hafal hadisnya, ya baca hadisnya. Tidak hafal Ustadz, bahasa Indonesia lah. Ya Allah, angkat penyakit pasien hamba ya Allah. Beri kesembuhan ya Allah. Gitu ya. Al-Fatihah begitu ya. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya. Jadi baca yang simple, yang kita mampu. Kita tidak mempersulit ya. Bapak Ibu yang belajar terkadang nanya sama saya, Ustadz bacanya apa? Ya itu tadi, bismillah. Baca doa kalau hafal hadisnya yang kemampuannya gitu ya. Jadi itu Ustadz bacanya, ya itu bacanya. Boleh baca apa aja seperti itu? Ya boleh. Ya yang nggak boleh baca WA. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, kita begitu fleksibel. Jadi tadi ya kita mulai dari pinggulnya ya, atau biar lebih simple kita oleskan semuanya aja. Dioleskan semuanya itu sedikit ya, sedikit-sedikit dioleskan ke semuanya. Jadi nggak ngambil lagi gitu ya, langsung semuanya. Tapi sedikit saja, jangan banyak-banyak. Tekan getarkan ya, tekan getarkan sepanjang pinggir tulang belakangnya. Yang di rumah, yang lagi gagal ginjal, yang lagi tinggi gula uratnya, ya. Semua bisa dilakukan ya dengan totok punggung diurai. Insya Allah ya uriumnya tinggi, kreatinin tinggi, mual tadi kan, ya. Langsung totok sampai ya. Pinggul sampai tengkuk ke bawah lagi. Aminnya sedikit saja, dioleskan semua hingga tidak ambil sedikit-sedikit ya. Sekaligus. Ya, ini terasa di paru-paru kanan. Ini bukan pasien gagal ginjal ya, ini general treatment untuk masalah apa? Masalah semuanya. Ya, tapi bisa untuk pasien gagal ginjal juga. Ini khusus general treatment. Semuanya dapat. Ada yang gulanya tinggi, urea kreatinin tinggi, kolesterol tinggi, apalagi itu. Ya, asam urat tinggi. Ditotok semua insya Allah, dia akan turun secara alami. Itu dulu pertama ya. Kita buat pasien secara alami, kita bersihkan darahnya yang ada di tubuhnya dengan general treatment. Ya, kenapa di punggung saja? Karena pusat lalu lintasnya di punggung. Ya, pembuluh darah yang besar itu di punggung. Ya, jadi semua persarapannya, sumber masalahnya, ya lalu lintasnya ada di punggung. Masya Allah. Jadi terus tekan getarkan sepanjang pinggir tulang belakang sebelah kanan. Ke bawah lagi. Tekan getarkan ya sampai terasa tuh ya. Sampai terasa bagian penyumbatannya kita rasa di bawah ya. Tekan getarkan ya. Samping tulang sebelah kanan. Saya menggunakan jari 2 jari saja ya. Sesekali pakai jari jempol untuk menekan. Nah, kalau ada penyumbatan tekan. Ya, tapi untuk mengurai ya saya menggunakan 2 jari saya ini. Kanan tangan kiri bergantian ya. Gitu ya, 2 jari. Ya kalau capek yang kiri ganti yang kanan. Nah, kita cukup balik hadap saja. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu di rumah kita praktekkan bagaimana menotop ya. Secara bergantian menggunakan 2 tangan. Ya jadi nggak capek kita kan. Ganti tangan kanan sepanjang pinggir tulang belakang tekan getarkan. Nah, terasa nih agak sakit tuh ya. Jadi karena sudah terlatih, jadi sensitif berhenti pada penyumbatan. Ini paru-paru ya. Terus tekan getarkan. Jadi tadi ibu yang sakit paru-paru anaknya nggak perlu minum obat paru-paru 6 bulan. Ya, hentikan obatnya tapi totok paru-parunya. Lebih lama di sini. Ya, nanti cek paru-parunya bersih tanpa obat antibiotik insya Allah. Ya. Bersih di lab, di ronsen, mau dicek selemnya, ya, normal insya Allah, ya. Tekan getarkan sepanjang pinggir tulang sebelah kanan, sentuhkan sepanjang pinggir tulang sebelah kanan. Jadi ibu bapak, ya, totok punggung sangat mudah, jarinya macam ini, jari telunjuk mencari penyumbatan, jari tengah membantu tenaga untuk menekan penguraian, gitu ya. Terus tekan, getarkan sepanjang pinggir tulang sebelah kanan. Terurai darahnya, langsung turun kolesterol, asam urat, gula, turun dia insya Allah. Ya. Jadi kita sudah buktikan, termasuk
cair lagi darahnya, tidak perlu pencair darah. Ya, jadi obat jantung bisa dihentikan. Terus tekan sebelah kanan. Lalu sebelah kiri, ya tekan, getarkan samping tulang belakang sebelah kiri. Nah, tekan, getarkan sepanjang tulang belakang sebelah kiri. Terus ke atas. Pelan-pelan naik ke atas terus ya. Tekan, getarkan sepanjang pinggir tulang belakang sebelah kiri. Nanti yang butuh videonya boleh nanti hubungi panitia ya. Ini pun bisa diambil videonya langsung ya, silakan. Kita begitu memberi kebebasan ya, tidak menyulitkan. Yang butuh video tutorialnya lengkap juga nanti bisa hubungi panitia. Yang langsung mengikuti di sini pun bisa, langsung ikuti. Nah, gitu ya. Jadi semuanya tadi yang anaknya gagal ginjal, yang orang tuanya gagal ginjal, mungkin yang temannya gagal ginjal langsung dipraktekkan hari ini. Ya. Tekan, getarkan sepanjang pinggir sebelah kiri. Diurai semua hingga secara alami mualnya mulai hilang karena urin kreatininnya sudah turun. Subhanallah, bisa ternyata ya total punggung menurunkan gula, menurunkan kolesterol, menurunkan tadi apa itu asam urat dan sebagainya termasuk urin kreatinin dalam darah. Ya ternyata dengan izin Allah bisa juga turun dengan total punggung. Alhamdulillah saat mualnya hilang. Masya Allah ya, langsung mualnya hilang. Dicek tuh, insya Allah langsung turun tuh urin kreatinin ini ya. Nampaknya sederhana, tapi Masya Allah efeknya luar biasa. Ya, kan cuma gini-gini saja tuh. Tekan getarkan. Sangat mudah, sangat sederhana. Ya, anak kecil pun bisa begitu ya. Terus tekan getarkan. Sepanjang pinggir tulang sebelah kiri, kanan lalu kiri. Ya, terus ke atas lagi. Ya, sampai di atas ke bawah lagi. Masya Allah. Ya, nah ini penting lagi nih ya. Di lambungnya terasa juga tuh. Ya, jadi kalau kita tekan, ini sakit tuh sedikit. Ya, lambung sakit, di situ kena dia. Terus, ya. Jadi kita mampu mendeteksi beberapa organ yang bermasalah di punggung saja ya. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, langsung praktekkan ya. Yang anaknya gagal ginjal tadi, yang orang tuanya gagal ginjal tadi ya, tidak usah panik. Langsung praktekkan samping tulang belakang sebelah kiri, kanan lalu kiri ya. Tekan, getarkan sepanjang pinggir tulang sebelah kiri. Subhanallah, dengan izin Allah, Allah beri kesembuhan. Nah, ini juga terasa paru-paru kiri ya. Berhenti jadi saya di sini, ini agak keset kulitnya tuh ya. Berhenti tuh, otomatis berhenti ya. Di paru-paru sedikit di lambung, berhenti juga. Terus ke bawah, ini ginjal. Nah, ginjal di sini ya. Agak cekung sedikit ya. Nah, yang dia bermasalah, cekung lebih banyak lalu tebal terasa. Nah, ini ginjalnya lebih lama ya. Jadi yang gagal ginjal, berhenti di sini ya. Rusuk paling bawah, L1, L2 masih masuk ya. Ginjal agak lebar, agak besar, jadi mulai tulang rusuk ya, toraks paling bawah lalu L1, L2. Sekitar ini ya. Cari bagian yang paling cekung sekitar itu. Dapat yang paling cekung, dapat di sini paling cekung. Tekan pelan-pelan. Kalau ada penebalan tekan pelan-pelan. Saya biasa tekan macam ini. Satu jempol lalu tambah jempol lagi tekan. Nah, pas bagian yang paling cekung paling tebal. Itu titik gagal ginjalnya di situ. Getarkan lagi ya. Cari di sekitar ginjal ini, bisa jadi agak ke atas, bisa jadi agak ke bawah ya. Bagian yang paling cekung, paling tebal terasa, kita tekan paling tebal. Gitu ya. Paling cekung, tapi paling tebal di bagian itu. Itulah titik utama pasien gagal ginjal ya. Termasuk batu ginjal pun bisa insya Allah ya. Kita total pasien batu ginjal, besok dia pipis, keluar batu ginjalnya. Ya, jadi yang gagal ginjal dan batu ginjal dengan izin Allah bisa ditotok di sekitar ginjalnya ya. Kalau gagal ginjal cari yang paling cekung, paling tebal begitu tadi. Kalau batu ginjal sama ya, paling cekung, paling tebal dan paling keras di bagian itu. Kalau kita tekan, dia nggak balik. Itu sudah pengkristalan di situ ya. Jadi ada pengkristalan batu ginjal di bagian ginjalnya. Tekan aja terus pelan-pelan ya, pelan-pelan dia terkikis
pipis dia keluar tuh, serpian-serpian batu ginjalnya. Ya jadi nggak usah panik, mungkin batu ginjalnya 2 cm. Ya, nggak mungkin keluar Ustaz. Bisa, nanti ditata pelan-pelan, terkikis dia, serpiannya pelan-pelan dia keluar. Nah, keluar dia, ya. Dikit-dikit insya Allah ya. Nah ini titik gagal ginjal dan batu ginjal. Paham ya? Nah kalau dia ada penebalan, tekan lagi pelan-pelan. Yang kiri, ginjal kiri. Nah, getarkan lagi. Yang kanan kita cek tadi. Ya, klek, agak cekung, cari yang cekung. Dalam, tekan dia di situ. Ya, gitu ya. Tekan ginjal kanan. Titiknya kira-kira di sini. Klek, nah, paling cekung. Ya, nah paling cekung, paling tebal di bagian permukaan, di bawahnya paling tebal terasa. Baru totok lagi getarkan. Ya, lanjut lagi tadi ya. General treatment tadi sudah di samping sebelah kanan. Sambil kita deteksi, sambil kita general treatment ya. Oke, sudah sebelah kiri kanan, lalu tengah. Nah, bagian tengah nih, pas tulangnya. Pas tulangnya, kalau ada penebalan berhenti. Ya kalau nggak ada, terus aja ya. Tekan senyaman mungkin tekannya ya, sampai tengkuk. Jangan terlalu keras, karena tulang. Kapan kita tekan keras? Kalau ada penyumbatan penebalan. Kalau tidak ada, jangan ditekan keras-keras. Nah, cukup segitu aja ya. Lalu pinggulnya. Bagian kedua, arahkan ke pinggulnya. Semuanya Bapak Ibu yang di rumah, tadi samping kanan, samping kiri dan tengah sudah. Kanan, kiri, tengah sudah. Sekarang arahkan ke pinggul. Ya, arahkan ke pinggul kiri. Terus mengarah ke pinggul kanan. Balik lagi. Ya. Ini semua diperbaiki. Ya. Aliran darah dilancarkan. Ya. Jadi pasien lebih nyaman nanti. Ini terasa pegal sudah ya. Tuh ya. Ini kalau nanti ada cairan, dia turun. Kita buka di sini ya. Nanti turun ke kaki cairannya. Jadi kalau kita nonton orang gagal ginjal, biasa sesak pakai 3 bantal, kita totok, kebuka dia, bengkak kakinya. Nah gitu ya. Besok pipisnya banyak, baru dia kempes pelan-pelan secara alami. Bukan disedot cairan ya. Insya Allah secara alami, lebih lama di sini nih ya. Agak berhenti jadi saya, ada penebalan, saya tekan. Kalau ada penebalan, saya tekan. Sambil kita general treatment. Nah gitu ya. Sambil general treatment, sambil berhenti pada titik-titik penebalan tertentu. Bagian kedua sudah ya. Bagian ketiga, bahu belikat kanan dan kiri. Ya, bahu belikat kanan, lalu bahu belikat kiri. Ya, sentuhkan sepanjang pinggiran belikatnya. Sepanjang pinggir belikatnya. Ya, bahu belikat kanan dulu ya. Tekan, getarkan, sentuhkan sepanjang pinggir bahu belikatnya. Ya, ke bawah, lalu ke atas lagi. Ya, sentuhkan sepanjang pinggir bahu belikatnya. Nah, gitu ya. Terus ke bawah, ke atas lagi. Ya, bahu belikat kanan, ya. Gerakannya tetap horizontal. Ya, tangan kita tetap horizontal. Di sini terasa ya penebalan. Berhenti kita jika terasa penebalan. Nah, di sini berhenti jadi saya. Ya, jadi sambil jalan kita sambil mendeteksi penyumbatan yang ada di punggung pasien kita. Ya, nah, jadi kita otomatis berhenti pada penebalan seperti di sini ya. Bahu belikat kanan, lalu bahu belikat kiri. Ambil minyak hanya di ujung jari saja ya. Bahu belikat kanan, lalu bahu belikat kiri. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, ini mengurai tadi apa? Kolesterol, gula dalam darah, urin kreatinin. Jadi wajar tadi itu pasien yang mual ditotok dengan izin Allah terurai urin kreatininnya, tidak mual lagi. Masya Allah, gitu ya. Ini terasa nih di sini ya penebalan. Jadi berhenti jadi saya pada penebalan sambil jalan general treatment. Jadi Bapak Ibu di rumah boleh sambil jalan berhenti, boleh. Kalau dapat penyumbatan seperti ini tadi. Berhenti dia lebih lama gitu ya. Kayak nyapu lantai. Ada yang tebal, lebih lama disapuin di situ ya. Jadi sambil jalan general treatment, terus sambil bergerak ya.
kita berhenti pada penyumbatan-penyumbatan tertentu. Ya sudah general treatment. Lalu fokus pada apa? Ginjalnya. Langsung ke ginjalnya. Ginjal kiri, ginjal kanan gitu ya, diulang-ulang. Tekan lagi pada penebalan di sekitar ginjal, cari yang paling cekung, paling tebal. Getarkan lagi, tekan lagi pada penebalan di ginjal sebelah kanan, cari yang paling cekung, paling tebal, tekan lagi, getarkan lagi. Terus berulang ya. Lalu tadi kalau ada cairan di punggungnya, belum turun di jantungnya, ya fokus ke atas pinggulnya. Nah, dibuka di sini, biar cairannya turun, nanti kakinya akan lebih besar bengkak dia kan, ya itu petanda cairannya turun. Terus ya, terus nanti cairannya turun, baru pipisnya lebih banyak lagi ya. Jadi tidak usah minum obat-obat diuretik biar pipisnya banyak ya, tidak usah insya Allah ya. Bisa dengan tontok punggung, dengan izin Allah, turun cairannya. Jadi kalau tontok pasien gagal ginjal, besok kakinya tambah bengkak, itu berarti sudah mulai turun cairannya. Nanti ginjalnya berfungsi lagi secara alami, pipisnya lebih banyak lagi ya. Begitu ya. Jadi insya Allah secara alami ginjalnya membaik lagi, pipis normal lagi, tambah minumnya, tidak ada masalah. Pipis makin banyak, tambah minum makin banyak. Jadi nggak ada dia penumpukan cairan ya, nggak ada dia odema ya. Odema itu bengkak ya, karena cairan. Tidak lagi dia ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, insya Allah masalah cairan di bagian organnya tadi, di paru-paru, di jantung dan sebagainya, dengan izin Allah turun ke kaki dulu ya, baru kebuang melalui pipisnya. Nah ini di sini kita fokuskan, biar cairannya kebuka dan turun ke bawah, lalu kakinya bengkak, lalu pipisnya makin banyak. Sudah ginjal sudah kita perbaiki, ya lalu ke lambungnya juga kita perbaiki, Masya Allah. Jadi dia lebih nyaman ya. Lambungnya lebih nyaman, paru-parunya juga diperbaiki semua, tapi yang utama tadi ginjalnya ya. Jadi Bapak Ibu setelah general treatment diurai semuanya, lalu fokus ke ginjalnya. Subhanallah ya, ke lambungnya juga kita fokuskan ke ginjal lagi ya. Lebih lama lambung ke ginjal ya, terus diperbaiki. Lambung lagi, ginjal lagi, terus perbaiki jalurnya ya di sini ya. Lebih lama di lambung lagi, terus ke ginjal lagi. Tekan lagi di ginjal, terus berulang ya. Berulang lebih lama di ginjal. Terus sudah general treatment, maka kita fokus berikutnya titik ginjal ya. Lalu cairannya dibuka di sini biar turun dia. Ya nanti kakinya bengkak, secara alami pipisnya makin banyak. Begitu ya. Jadi yang sesak itu di dadanya karena paru-paru jantung kerendam cairan. Nanti cairan akan turun secara alami ya, baru dia setelah kakinya bengkak besoknya dia akan pipis lebih banyak ya. Jadi secara alami sesaknya berkurang. Demikian semuanya ya yang bisa disampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi nanti